wabarakatuh. Gak kerasa ya Pak, hari ini udah masuk episode ke-28, hari ke-28. Lebaran. Alhamdulillah, bentar lagi lebaran. Biasanya gitu kita suka punya tradisi unik kalau lebaran. Apa coba? Apa? Di kamar. Makan opor ayam, ya kan? Mudah-mudahan semua pada bahagia ya. Iya, Didoain. Masih ada waktu loh pemirsa berdoa supaya lebaran tuh bahagia. Baik pulang atau tidak pulang, baik mudik atau tidak mudik. Harus selalu bahagia. Kalau kita ridho, insya Allah mudah-mudahan Allah ganti ya dengan kualitas 10 kali mudik, 10 kali pulang kampung gitu kan, atau bahkan bisa 1000 kali mudik, 1000 kali pulang kampung dalam bentuk misalkan orang tua bisa kita bawa atau kita bisa pindah ke kampung atau kota orang tua, bisa aja kan? Bisa. Tadinya dia pekerja misalkan di kota-kota besar, kemudian akhirnya bisa menjadi petani melon di kampung, petani semangka di kampung. Allah itu maha luas kok. Nah karena ini di 2 hari terakhir kita coba Bismillahirrahmanirrahim mengenali betul diri kita dengan berjanji sama Allah. Ya, Kumi juga ya, janji, Kawirya janji untuk mempelajari Al-Asmaul Husnanya banget. Ya. Iya kalau ini acara terus, ya kan? Kalau ini acara nggak terus, nggak ngawal. Nah, doain deh mudah-mudahan acara ini bisa terus, amin. Insya Allah. Dan dengan mempelajari nama-namanya, berarti kita mempelajari Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya apa? Insya Allah kita ketetesan nama-namanya. Gitu. Kalau udah ketetesan, masya Allah. Gini deh, kalau orang dekat sama yang kaya, nggak mungkin nggak ketetesan. Ya kan? Orang dekat sama yang berkuasa nggak mungkin nggak ketetesan. Orang dekat sama yang berilmu nggak mungkin nggak ketetesan. Pasti ketetesan. Contoh, orang yang berilmu nerima tamu, terus yang menjadi tamu minta nasihat. Terus kita sebagai orang yang dekat dengan yang punya ilmu ikut dengar, karena emang ada di situ, dekat di situ. Nah itu namanya ketetesan. Gitu. Ditambah lagi kita akan menjadi semakin mengenal diri kita dengan kita mengenal Allah, karena kita berasal dari Dia. Oke, kita lihat Al-Asmaul Husna ya. Ikutin Papa. Huwallahur Rahmanur Rahim. Ayo. Huwallahur Rahmanur Rahim. Huwallahur Rahmanur Rahim. Huwallahur Rahmanur Rahim. Dialah Allah ya yang Maha Pemurah. Suka ngebagi, suka ngasih. Bawaannya pemurah, bawaannya ngasih aja. Maha membantu, bawaannya bantuin aja, bawaannya nolong aja. Itu dia Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahim Maha Penyayang. Sangat mengasihi. Sangat punya pertimbangan kalau ngancurin kita, nyusahin kita. Sangat pertimbangan untuk marahin kita, murka kepada kita. Pertimbangannya apa? Ya dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Itu pertimbangannya, nggak bisa marah gitu. Makanya kita berkali-kali juga dikasih ampunan, dikasih kesembuhan, kasih ampun, kasih maaf, kasih ampunan, kasih maaf. Nah, pemirsa, kita mesti ketetesan sifat ini gitu. Masa kita yang menjadikan Allah sebagai pemimpin kita, pimpinan kita, kekasih kita, lah kita malah bertolak belakang, pelit, medit, bawaannya marah-marah sama orang, benci sama orang. Lah, lu hamba siapa gitu? Tuh suka nggak benci orang tuh, lu tuh hamba siapa? Kamu tuh hamba siapa gitu? Kalau hamba Rahman, hamba Rahim, nggak mungkin dong. Kerjaannya marah-marah sama orang. Kalau ngeliat orang bersalah, bawaannya pengen doain, bawa pada sholat malam, bawa pada doa-doa di atas sejadah, gitu loh. Ya, Ar-Rahman Maha Pemurah. Saking pemurahnya pemirsa Ar-Rahman, jadi nggak diminta pun dibagi. Itu dia Ar-Rahman. Dan pemurahnya tuh luar biasa gitu. Kalau bisa tuh Kumi, Kawirda yang memang sudah senang berbagi, berbaginya tingkat Rahman, berbaginya tingkat Rahim. Kayak apa tuh tingkat Rahman, tingkat Rahim? Begini. Papa juga belum bisa nih ya. Ini ada orang nanya nih, jam berapa Neng? Gitu. Terus sadar nih kita pakai jam tangan. Ini kalau Rahman nih, dia buka tuh jamnya. Daripada nanya-nanya lagi, ini buat kamu aja. Itu Rahman tuh, sampai kayak gitu.
Rasanya kita perlu belajar tuh buat nyampe derajat itu. Nah, sosok yang menetes banget. Pak Ustadz, maaf nih Pak Ustadz. Kalau nanti Pak Ustadz. ada yang muji anak Pak Ustadz, Pak Ustadz anaknya cakep banget, udah buat kamu aja gitu. Enggak, lu jadi anak gua. Ah, gitu. Kali ya. Iya. Ya, Ar-Rahman tuh gitu. Nah, yang ketetesan Ar-Rahman, Ar-Rahim banget itu Rasulullah. Itu plek ada di Rasulullah. Pernah pemirsa, beliau berjalan berdua dengan seorang kepala suku. Terus kepala suku ini ngelihat ada satu lembah isinya kambing semua penuh. Kata si kepala suku begini, wah itu kalau ada orang Arab yang punya kambing seluas lembah kayak gini itu ribuan. Ini orang kaya banget itu. Terus Rasulullah nengok, kan emang nggak tahu nih orang. Rasulullah nengok, kamu mau itu kambing-kambing itu? Wah ya mau lah gitu kan, bahasa Indonesia. Ya kalau mau ambil aja, itu punya aku kata Rasulullah. Bagiin kepada kaummu, bagiin kepada pendudukmu. Wah orang itu langsung kabur. Kenapa? Ngasih tahu kampungnya, ikutlah agama Muhammad, masuk Islamlah kamu. Muhammad itu rajanya berbagi, Muhammad itu hambanya yang maha berbagi gitu. Akhirnya satu kampung tuh masuk. Aduh, belum nyampe dah kita. Masih 0,00000000001 kali. Tapi jangan sampai nggak ketetesan sedikit pun gitu. Itu yang pentingnya kan. Antar Rahman Rahim, ya Allah engkau yang Maha Rahman Maha Rahim. Wallahur Rahman, dia yang Maha Rahman Maha Rahim. Terus nanya sama kita, lah kita hambanya bukan ya gitu. Kita lagi mau marahin anak, ingat ente Ar-Rahman bukan. Ketetesan Ar-Rahman enggak gitu. Ente hambanya Ar-Rahman bukan. Bukan maksudnya kita ini Ar-Rahman ya, tapi kayak ente Indonesia bukan sih gitu, kan gitu. Ente Muslim sih gitu. Oke, lanjut. Wallahul Malik. Ayo. Wallahul Malik. Wallahul Malik. Wallahul Malik. Wallahul Malik. Wallahul Malik. Nah, mudah-mudahan kita ketetesan. Ya, kita ketetesan Maliknya Allah. Ya, mulai dari gestur, perkataan, omongan, jangan kecil. Gitu. Kamu nih hambanya Sang Raja. Kamu berjalan dengan Sang Raja, kamu hidup bersama Sang Raja. Apa aja ada, punya dia, tenang gitu. Ya, itu ketetesan. Jadi kalau orang ketetesan Al-Malik, dia nggak sempit. Oh, kerajaannya luas. Orang kalau ketetesan Al-Malik, dia nggak kecil. Orang rajanya raja maha besar. Dia nggak bakal merasa miskin. Ya, dia hidup di kerajaannya Allah yang segala apa bisa diminta kepada raja kok. Gitu, kecuali rajanya pelit. Kan rajanya kan Rahman Rahim. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di segmen 2. Tapi sebelum itu kita mau nyaur dulu ya, Mia. Tawa mulu nih Pak, Girambet pengen lebaran kayaknya. Mau dapat THR. Bismillahirrahmanirrahim. Energen kurma. Beri energi ekstra ekstra saat puasa. Lanjut. Nah, mempelajari kata-katanya, mempelajari Asmaul Husnanya jangan sekali. Kita sampai putaran sobur, balik lagi Rahman. Sampai sobur, balik lagi Rahman. Sampai sobur, balik lagi Rahman. Tapi bukan sekadar dibaca. Melainkan benar-benar dipelajari gitu loh. Satu kata, dua kata, satu nama, dua nama. Kemudian tiap nanti baca ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru gitu. Kayak misalkan, coba Papa tanya. Apa persepsi kakak, atau kakak mau ketetesan apa dari Al-Maliknya Allah? Atau mau dapat pengaruh apa dengan nama Al-Malik di kehidupan kakak, coba? Nama Al-Malik. Kan Al-Malik itu kan maha merajai, maha menguasai, raja, penguasa, maha memiliki, pemilik. Yes. Apa? Iya, jadi aku emang udah lama gitu doa. Aku punya doa khusus gitu kan. Doa khusus pengen keluarga kita tuh jadi penguasa ekonomi dunia. Wow. Doa aku selalu kayak gitu, pengen jadi. Ya kan Al-Malik. Iya, betul ini. Iya. Penguasa ekonomi dunia. Iya. Tapi tambahin. Apa? Harus ada Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin.
gitu. Al-Aziz. Iya, jadi bukan cuma penguasa dunia. Kalau cuma jadi penguasa dunia atau penguasa ekonomi dunia, ntar kita berlaku zalim, aniaya, pelit, ya kan? Nggak berkah dengan cara-cara yang terserah kita, nggak boleh. Itu harus Al-Quddus, harus ada kekudusannya. Jadi hartanya tuh suci, bersih, gitu lah. Tapi itu bagus, itu bagus. Ada namanya udah mulai nih, ya. Bagaimana bicara Al-Malik dalam ekonomi. Mudah-mudahan lah dengan kita menyebut namanya dapat gitu ya. Kemudian juga ada Al-Aziz, ya kan? Tadi udah disebut tuh sampai As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ada Al-Aziz. Kita juga menjadi Al-Malik yang Al-Aziz gitu. Kita menjadi Malik yang Aziz. Bagaimana kita menguasai tanah tapi mulia. Bukan karena kita menguasai tanah, karena nginjek yang punya tanah. Kan banyak ada orang yang kaya tapi nggak mulia, ya dia mah kayanya, gitu kan nggak bagus, gitu kan. Nah ini kosakata ini Komi, ini harus balik lagi gitu, kita pelajari lagi gitu. Tadi udah bahas kan sebenarnya, udah As-Salam, udah Al-Mu'min, udah Al-Muhaimin, udah Al-Aziz, cukup nggak? Nggak cukup. Ayo pelajari lagi gitu. Ikutin Komi, mempelajari ada dua. Mempelajari ada dua. Membaca langsung Al-Asma'ul Husnanya. Membaca langsung Al-Asma'ul Husnanya. Atau membaca Al-Qur'annya. Membaca Al-Qur'an. Yang di dalamnya terkandung Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna. Tersebar Al-Asma'ul Husna. Ketika kemudian kita bicara Al-Quddus, ya, seorang yang banyak dosanya, seorang yang banyak kemudian kekotorannya, maksiatnya, dosanya, keburukannya, kesengajaannya, kelalaiannya, atau malah perlawanannya ke Allah. Ya biar aja saya masuk neraka, terserah saya. Ya saya yang ngejalanin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Padahal orang kalau dikasih sariawan dikit aja udah ampun-ampunan. Ya kan, dikasih demam sampai 41, 42, wah udah langsung mikirnya nggak keruan itu. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Ya orang mungkin emang harus ngalamin episode gitu, episode ngelawan, tapi abis itu dihajar Allah. Nanti dia sampai pada titik yang sedang dikuduskan oleh Allah. Nah ketika kita melihat, kita pun bilang ya Kudus, bersihkan dia. Ya Kudus, sucikan dia. Ketika kita masuk rumah, masuk kemudian tempat kerja, masuk tempat usaha, masuk pabrik, masuk perusahaan, masuk kantor, kita bilang sama Al-Quddus kan, ya Kudus, tolong bersihin rumah kami. Dari apa? Dari harta yang tidak benar, dari perbuatan yang tidak cakep. Ya namanya rumah atau kamar, isinya banyak sekali kekotoran-kekotoran dari jiwa kita yang kotor, dari mulut kita yang kotor, pikiran, perasaan kita yang kotor, begitu juga kemudian kantor. Nah kita perlu Al-Quddus ngebersihin gitu. Nah makanya kita baca ya Kudus, nggak mau nih saya bikin dosa melulu, tolong bersihin, tolong suciin gitu kan. Dan seterusnya, kita akan lanjut setelah ini. Pada saat orang yang tahu artinya Kudus itu maha suci, terus dia punya perasaan takut, Allah maha suci, nggak mau nih deket-deket gue yang kotor, itu salah berarti ya? Iya makanya gini, ada prinsip juga yang lain. Makanya Papa kan insya Allah habis ini menyempurnakan tulisan tentang Al-Asma'ul Husna. Tapi dari perspektif Papa ya, tidak dari buku-buku yang sudah beredar. Bahwa penempatannya ini harus bernuansa positif. Itu harus bernuansa positif. Misalkan kita jumping nih ke Al-Muntaqim, ya. Ada Al-Muntaqim. Apa tuh Al-Muntaqim? Maha penyiksa. Nah apakah kemudian dengan kita mengetahui dia maha penyiksa, kita mau ngelawan dia? Kan negatif ya. Udah tahu dia maha penyiksa, terus kita ngelawan lagi gitu. Terus yang positif gimana? Yang positif adalah kita mencoba untuk berjalan yang benar, merasa diawasi oleh Al-Muntaqim, sehingga bisa terhindar dari kemuntakimannya. Gitu loh. Dia maha penyiksa jangan ke kita gitu loh. Dan jangan juga ke orang lain. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tidak menjadi yang disiksa. Nah, apalagi kan kalau kita perhatikan Al-Muntaqim ini misalkan dalam kedudukannya di Al-Asmaul Husna, pemirsa, itu diapit oleh At-Tawwab dan Al-Afu. Masih ingat gak Kak Kumi?
bahwa Al-Asmaul Husna itu nggak berdiri sendiri. Walaupun dia bisa berdiri sendiri. Jadi ketika dia punya Al-Mutakabbir, ketika dia ini Al-Mutakabbir, maha bermegah-megah. Itu kalau kita ketetesan sifat itu juga jadi bahaya. Ya, kita akan bermegah-megah. Tapi karena kita ketetesan bukan cuma Al-Mutakabbir doang. Al-Mutakabbir yang Rahman, Al-Mutakabbir yang Rahim. Kadang-kadang kan gini ya, ketika papa misalkan ngasih kunci sama mama rumah, atau seorang suami memberikan kunci rumah kepada istrinya. Nah ini kan menunjukkan kemudian sebuah mimpi gitu kan. Kenapa? Karena kata suami, maaf ya saya baru kuncinya. Ketika dia menyerahkan rumah, ini mam, kunci rumah buat mama, berikut rumah dan segala ini kan mutakabbir sebenarnya. Kemegahan, tapi kemegahan yang baik. Karena kemegahan yang berdasarkan dari rahimnya seorang suami kepada sang istri. Itu loh. Nah, ketika kemudian kakak nanti lebaran pakai pakaian yang wah gitu kayak mau nyapu jalanan gitu. Insya Allah itu juga bagian dari mutakabbir sebenarnya. Tapi bukan mutakabbir untuk diri sendiri, tapi menghormati hari. Hari ini adalah hari raya. Karena itu kan Rasulullah menganjurkan kan setiap masuk masjid pakai pakaian yang indah. Apalagi hari Jumat, pakai pakaian yang indah. Apalagi hari raya. Enggak salah juga kalau ada orang memang berjuang untuk beli baju baru loh. Itu memang bagian dari kemutakabbiran yang diteteskan oleh Allah kepada penghuni bumi. Yang penting gimana? Jangan sendirian mutakabbirnya. Lihat dengan Rahman Rahimnya. Bagaimana dengan Rahman Rahimnya? Ya, atau Malik, kita pengen jadi asisten sang raja kan, bagi-bagiin kekayaan, bagi-bagiin kekuasaan, bagi-bagiin kekuatan dalam koridor yang benar. Nah, Al-Muntakim ini diapit ya. Diapit oleh apa? At-Tawwab, ya, Maha pemberi ampun, Maha pemberi taubat, ya, Akumi, dan Al-Afu. Ada di situ, Kum? Ada Al-Afu. Apa Al-Afu? Yang Maha Pemaaf. Nah, jadi kalau cuman berdiri sendiri Al-Muntakim, mati kita ya. Kan kita ngomong gini ya, aslinya tuh ya, Pak Haji itu, waduh, pemarah loh dia. Cuman dia itu penyabar. Nah, pemarahnya ada nggak? Ada. Karena berantakan juga nih kalau orang cuman punya Rahman Rahim, tapi dia nggak punya nggak punya Muntakim, nggak punya kemudian Dzuntiqom, itu juga kadang-kadang disepelein orang gitu loh. Nah Allah ini kan saking lengkapnya gitu. Bahkan sebelum At-Tawwab itu ada Al-Bar. Al-Bar. Jadi Al-Barrut Tawwabul Muntaqimul Afuwu. Habis itu ada apa lagi? Ar-Rauf. Ya Papa kalau kaitannya sama dosa gitu ya, Papa baca tuh. Ya Allahu, ya Barru, ya Tawwabu, ya Muntaqimu, ya Afuwu gitu. Ya Raufu. Di tengah-tengahnya Al-Muntaqim, tang gitu. Aku ada di tengah nih ya Allah. Aku ada di tengah antara kebaikanku dan keburukanku. Antara kebaikanku dan kesalahanku. Antara amal-amal solehku dan amal-amal dosa serta maksiatku. Ya Allah, tapi aku juga ada di tengah Engkau yang Al-Bar, Engkau yang At-Tawwab, Engkau yang Al-Afu, Engkau yang Ar-Rauf. Apa tuh Ar-Rauf, Kum? Yang Maha Pelimpah Kasih. Maha baik gitu sama orang gitu. Sebenarnya dia marah gitu, tapi yang dia lihat istri kita gitu, yang dia lihat anak-anak kita. Terus apa kata si pimpinan kita? Ya sudahlah, tapi kamu jangan diulangin ya. Itu tawab namanya. Ketika dia mengasihi istri anak-anak kita, padahal kita punya salah banyak, tapi kalau kita dipecat nanti anaknya bagaimana? Itu dia Ar-Rauf. Itu loh. Ketika dia maafin kita dan tetap membuat kita menjadi kerja, itu Al-Afu. Gitu loh. Insya Allah. Kita masih punya 2 episode. Mudah-mudahan sekelar-kelarnya Al-Asmaul Husna, ya, Al-Asmaul Husna, nanti mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi setelah hari raya. Nah, begitu bangun duduk kan, duduk kan. Rabbighfirli. Rabbighfirli dari mana sih? Dari Ghafur, dari Ghafar. Warhamni. Warhamni dari mana? Rahman Rahim. Terus wajburni. Apa kasaannya dia? Ujburni. Ini keren. Cuman karena kita nggak ngerti, ya kita doa sambil nguap gitu. Ini gimana? Bahasanya Jabbar. Metro TV, knowledge to elevate.